Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, paham dalam masalah agama termasuk tanda kebaikan seseorang. Paham dalam masalah agama termasuk tanda kebaikan seseorang. Ya. Di dalam hadis, monggo boleh dibaca. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari jalur riwayatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini disebutkan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Artinya Bapak Ibu, bukan kita nunggu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita dituntut ataupun mendapat kewajiban untuk belajar agama, sehingga Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Allah ajarkan di dalam agama itu tentang ilmu berkeluarga misalkan, atau ilmu menjadi seorang orang tua, baik bapak ataupun ibu, maka Allah akan berikan kebaikan sebagai seorang bapak atau ibu, kebaikan di dalam keluarga tersebut. Kemudian di dalam agama banyak banget ya, contohkan ataupun diajarkan ada ilmunya tentang menjadi bisnismen misalkan, atau pengusaha atau saudagar, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan dari kita berbisnis. Dan begitu selanjutnya sampai urusan negara, bagaimana memimpin negara ini, telah dijelaskan ataupun ada ilmunya di dalam agama ini, sehingga akan memiliki negara yang baik, Masya Allah, seperti Indonesia. Allahumma amin. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak diberikan pemahaman dalam agamanya tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Ya, begitu sebaliknya Bapak Ibu, kalau orang tidak mau belajar agama, maka tidak akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa mungkin menyaksikan ya, orang-orang yang tidak tersentuh oleh agama itu, dari ucapannya saja mungkin, mohon maaf, kasar dan ucapan yang tidak baik, bahkan yang mendengar saja sampai malu dan lain sebagainya. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi itu wafatnya tahun 670 dan 676 Hijriah ya. Mengatakan Imam Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu mendalami agama dan dorongan kepadanya, motivasinya. Sebab adalah karena itu ilmu akan menuntunnya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Satu lagi, orang berilmu dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat ma fiha, apa yang di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma wal ahu wa alimun au muta'allimun, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Okay. Ini di dalam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abdul Bar ya, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ketahuilah semuanya dunia itu dilaknat. Jadi dunia ini isinya dilaknat oleh Allah. Sampai Nabi mengatakan, jika dunia ini lebih berharga dari Nawawi, itu sering dengar ya hadisnya,
lebih berharga dari sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi meskipun hanya setetes air. Kemudian ada lagi di hadis yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi sedang berjalan bersama sahabat di pasar, menemukan bangkai kambing yang sudah mati dan cacat. Maka Nabi mengatakan, adakah orang yang mau mengambil bangkai ini, memanfaatkannya? Maka sahabat pun ada yang berkata, ya Nabi, jangankan sudah menjadi bangkai, saat hidup pun sudah cacat, kita nggak ada yang mau. Maka Nabi mengatakan, dunia itu tidak lebih berharga dari bangkai ini. Maka sampai dilaknat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tertipu dengan dunia. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Nah, berzikir kepada Allah kapan saja, di mana saja, saat apa saja, untuklah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepadanya, berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Itulah yang tidak dilaknat, berilmu dan mempelajari ilmu. Ya. Kemudian nomor 7, masih Ibu ya. Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah sunnah dan wajib kifayah. Masya Allah. Ini benar nggak Bu? Menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada ibadah sunnah dan wajib kifayah. Wajib kifayah ya. Oke, wajib kifayah. Nabi SAW bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairun dinikumul wara'u. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa khairun dinikumul wara'u, dan agama kalian yang paling baik adalah wara', al-wara'. Jadi keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ali bin Abi Thalib menyebutkan orang yang berilmu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang sekedar puasa, sholat, berjihad di jalan Allah. Artinya bahwasanya orang yang berilmu itu dituntut untuk beramal, sehingga amalnya itu berdasarkan ilmu. Berbeda yang beramal tanpa ilmu, bisa jadi amalnya tidak karena ilmu, misalkan karena ikut-ikutan gitu. Hanya melu-melu saja, atau mungkin ada maksud yang lain supaya dikenal soleh. Ya, supaya mungkin nanti besannya senang kan gitu misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu sedangkan orang yang berilmu, dia beramalnya karena ilmu, sehingga insya Allah akan lebih baik karena dia kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Islam itu komplit. Di dalam surah Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan jalan yang lurus, jalan yang mendapat nikmat dari Allah, bukan jalan yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang Allah murkai, dan juga bukan orang-orang yang dhalin. Yang Allah murkai apa Bu? Ya, Yahudi, dan orang yang zalim adalah Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena orang Yahudi itu tahu ilmunya tapi tidak mau beramal. Tahu ilmunya tapi tidak mau beramal, bahkan mereka merekayasa, atau bahasa lainnya itu mensiasatinya. Misalkan di hari Sabtu tidak boleh bekerja, tidak boleh menangkap ikan. Nah, tapi mereka di hari Jumatnya pasang perangkap, kemudian di hari Ahadnya baru dipanen. Nah, kalau ditanya, hari Sabtu kan kami nggak nangkap ikan, tapi dipasang di hari Jumat, diambil di hari Sabtu, itu sama saja. Kemudian orang-orang Nasara adalah orang-orang yang zalim.
yang tersesat, karena mereka adalah orang yang semangat untuk beramal tetapi tanpa ilmu, atau ilmunya tidak pas, tidak benar, ya. Mereka semangat untuk beribadah menyembah kepada Allah, tetapi sampai ke blinger tanpa ilmu menjadikan Isa Al-Masih sebagai Tuhan juga. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku mengetahui satu bab ilmu tentang perintah dan larangan lebih aku sukai daripada 70 kali melakukan jihad di jalan Allah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, lebih aku sukai daripada jihad tanpa ilmu, karena amal tanpa ilmu kerusakannya lebih banyak daripada baiknya. Ya, jadi menurut Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim rahimahullah lebih suka untuk menuntut ilmu, karena kalau amal tanpa ilmu kerusakannya itu lebih besar. Beramal tanpa ilmu kerusakannya akan lebih besar. Dan yang paling bahaya adalah beramal tanpa ilmu dan merasa itu benar. Itu yang lebih berbahaya. Sehingga membuat tata-tata cara ibadah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian, mungkin ada yang tanyakan, Bapak Ibu.